Kematian massal yang hampir terjadi dan kerugian 9 miliar dolar Amerika adalah akibat langsung dari alat uji darah fiktif bernama Edison yang diciptakan oleh Theranos. Perusahaan ini memalsukan seluruh hasil laboratorium medis demi memikat para investor terkaya di dunia sebelum akhirnya kebohongan sistematis mereka dibongkar oleh seorang whistleblower berani. Bayangkan sebuah dunia di mana satu tetes darah dari ujung jarimu dapat mendeteksi ratusan penyakit mematikan, mulai dari kolesterol tinggi hingga kanker stadium akhir. Tanpa jarum suntik yang menakutkan, tanpa antrean laboratorium yang menyiksa, dan dengan harga yang sangat murah. Ini adalah mimpi indah yang dijual oleh seorang mahasiswi putus sekolah dari Universitas Stanford bernama Elizabeth Holmes pada tahun 2003. Dengan tatapan mata biru yang dingin dan jarang berkedip, serta suara bariton rendah yang dibuat-buat, Holmes memproyeksikan dirinya sebagai titisan Steve Jobs berikutnya. Mengenakan pakaian serba hitam yang ikonik, dia berhasil meyakinkan dunia bahwa dia memiliki teknologi revolusioner yang akan mengubah wajah dunia medis selamanya. Namun, di balik dinding-dinding kaca kantor Theranos yang mewah di Palo Alto, tersimpan sebuah kenyataan yang mengerikan. Teknologi tersebut tidak pernah ada. Mari kita bedah bagaimana penipuan terbesar dalam sejarah modern ini bisa berjalan begitu rapi selama lebih dari 1 dekade. Elizabeth Holmes mendirikan Theranos saat baru berusia 19 tahun. Dia memanfaatkan ketakutannya sendiri terhadap jarum suntik sebagai narasi emosional yang sangat menjual. Di hadapan para pemodal Ventura, dia mempresentasikan mesin hitam kecil berbentuk kubus bernama Edison. Mesin ini diklaim mampu menjalankan ratusan tes medis hanya dengan setetes darah yang diambil menggunakan alat khusus bernama nanotiner. Konsep ini terdengar seperti sihir, dan di lembah silikon, tempat di mana ilusi seringkali dihargai lebih tinggi daripada realitas, narasi ini langsung memicu histeria massal. Para investor berebut menanamkan uang mereka karena takut kehilangan peluang emas berikutnya. Namun, daya tarik Theranos tidak hanya terletak pada narasi Elizabeth Holmes, melainkan pada jajaran dewan komisaris yang dia kumpulkan. Holmes berhasil merekrut nama-nama paling berkuasa di Amerika Serikat. Tokoh-tokoh seperti mantan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger, George Shultz, mantan Menteri Pertahanan James Mattis, hingga Jenderal Militer Bintang 4 masuk ke dalam jajaran Dewan Direksi Theranos. Mereka semua adalah pria-pria tua berkuasa yang tidak memiliki latar belakang ilmu medis atau biologi sama sekali. Keberadaan mereka berfungsi sebagai perisai legitimasi yang sangat kokoh. Siapa yang berani meragukan sebuah perusahaan medis yang diawasi oleh para arsitek kebijakan luar negeri Amerika Serikat? Ini adalah strategi manipulasi psikologis tingkat tinggi. Ketika investor baru melihat jajaran nama besar ini, mereka berasumsi bahwa proses pemeriksaan latar belakang atau due diligence yang ketat telah dilakukan. Padahal, tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihat mesin Edison bekerja dengan benar. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam laboratorium rahasia Theranos? Faktanya sangat mengerikan. Mesin Edison adalah sebuah kotak hitam kosong yang tidak pernah berfungsi secara akurat. Teknologi yang diklaim mampu mendeteksi ratusan penyakit ini seringkali memberikan hasil yang acak dan tidak konsisten. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Theranos melakukan tindakan manipulasi yang sangat berbahaya bagi nyawa manusia. Mereka mengencerkan sampel darah pasien yang sangat sedikit agar volumenya cukup untuk dijalankan di mesin analisis komersial buatan industri lain, seperti mesin buatan Siemens. Proses pengenceran ini merusak konsentrasi zat kimia dalam darah, sehingga menghasilkan data medis yang sepenuhnya kacau. Pasien yang sehat didiagnosis menderita kanker payudara, sementara pasien kanker yang membutuhkan pemantauan ketat diberitahu bahwa mereka baik-baik saja. Ini bukan lagi sekadar penipuan finansial, ini adalah kejahatan kemanusiaan. Untuk menjaga agar rahasia busuk ini tidak bocor ke publik, Theranos menciptakan sebuah rezim ketakutan dan paranoia yang ekstrim di bawah komando Sani Balwani, pacar rahasia sekaligus Chief Operating Officer Theranos. Setiap karyawan diwajibkan menandatangani perjanjian kerahasiaan atau NDA yang sangat ketat. Komunikasi antar departemen dibatasi secara ketat agar tidak ada yang bisa melihat gambaran besar dari kebohongan ini. Karyawan yang mulai mempertanyakan keakuratan mesin Edison akan langsung diintimidasi, dipecat, dan diancam dengan tuntutan hukum jutaan dolar oleh pengacara legendaris David Boies yang disewa oleh Theranos. Kantor mereka dipenuhi oleh kamera pengawas dan penjaga keamanan, menciptakan atmosfer spionase di mana semua orang saling mencurigai. Holmes dan Balwani sadar bahwa satu saja kebocoran akan meruntuhkan seluruh imperium palsu yang mereka bangun. Namun, tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya di bawah cahaya kebenaran. Keretakan pertama pada dinding kokoh Theranos dimulai dari dalam diri mereka sendiri. Tyler Shultz, seorang ilmuwan muda yang juga merupakan cucu dari anggota Dewan Komisaris George Shultz, mulai menyadari bahwa hasil pengujian laboratorium telah dimanipulasi secara sengaja untuk memenuhi standar regulasi. Bersama dengan Erika Cheung, seorang rekan kerjanya, Tyler mencoba memperingatkan Dewan Direksi. Namun mereka justru dibungkam dan diancam secara personal oleh keluarga mereka sendiri yang telah tercuci otak oleh karisma Holmes. Tanpa gentar, Tyler dan Erika memutuskan untuk menjadi whistleblower. Mereka menghubungi John Charrero, seorang jurnalis investigasi veteran dari Wall Street Journal yang telah mencium bau busuk dari klaim ajaib Theranos. Investigasi yang dilakukan oleh John Charrero adalah sebuah mahakarya jurnalisme yang menegangkan. Selama berbulan-bulan, Charrero secara rahasia mewawancarai mantan karyawan Theranos, mengumpulkan bukti-bukti dokumen medis, dan berkonsultasi dengan para ahli patologi independen. Di sisi lain, Theranos menggunakan segala cara ilegal dan legal untuk menghentikan penerbitan artikel tersebut. Mereka menyewa penyelidik swasta untuk membuntuti Charrero dan para whistleblower, serta mengirimkan surat ancaman hukum yang sangat agresif ke kantor redaksi Wall Street Journal. Namun, kebenaran tidak bisa dibeli. Pada bulan Oktober tahun 2015, Wall Street Journal menerbitkan artikel investigasi bom yang mengungkap bahwa Theranos tidak menggunakan teknologinya sendiri untuk sebagian besar tes darahnya, dan bahwa mesin Edison sangat tidak akurat. Artikel ini seketika meruntuhkan seluruh fondasi kebohongan Theranos. Keruntuhan Theranos terjadi dengan sangat cepat dan dramatis setelah itu. Lembaga regulator medis Amerika Serikat segera melakukan inspeksi mendadak ke laboratorium Theranos dan menemukan pelanggaran keamanan yang sangat fatal, yang berujung pada penutupan laboratorium tersebut.
Valuasi perusahaan yang awalnya mencapai 9 miliar dolar langsung menguap menjadi nol dalam semalam. Elizabeth Holmes, yang sebelumnya dinobatkan sebagai miliarder wanita termuda di dunia oleh majalah Forbes, kini dicap sebagai salah satu penipu terbesar dalam sejarah modern. Pada tahun 2022, setelah melalui persidangan yang sangat menyita perhatian publik, Elizabeth Holmes dan Sani Balwani dinyatakan bersalah atas berbagai dakwaan penipuan terhadap investor dan konspirasi medis. Holmes dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, sebuah akhir yang tragis dari sebuah mimpi palsu yang dibangun di atas penderitaan pasien. Kisah kehancuran Theranos ini menyisakan sebuah refleksi mendalam tentang bahaya dari budaya korporat Silicon Valley yang memuja jargon, fake it till you make it, atau berpura-puralah sampai kamu berhasil. Dalam industri perangkat lunak, merilis produk yang setengah mata mungkin hanya akan menyebabkan aplikasi ponsel macet atau crash. Namun, ketika filosofi mentah tersebut diterapkan pada industri kesehatan di mana nyawa manusia menjadi taruhannya, akibatnya adalah bencana berdarah. Elizabeth Holmes sangat terobsesi untuk menjadi pahlawan kemanusiaan berikutnya hingga dia lupa bahwa dalam sains, kebenaran mutlak tidak bisa dinegosiasikan dengan presentasi pemasaran yang memikat. Keserakahan, paranoia, dan penolakan untuk menerima kegagalan telah mengubah sebuah inovasi potensial menjadi sebuah konspirasi kriminal yang mengerikan. Jika kamu terkejut dengan fakta konspirasi medis yang mengerikan ini, kamu wajib menonton video kami tentang kehancuran takdir bisnis raksasa lainnya yang hancur akibat kebohongan sistematis di link yang muncul di layar sekarang. Sampai jumpa di investigasi berikutnya.